Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dengan cara mengerti ekonomi, kita akan bahas tuntas soal SBMPTN Ekonomi tahun 2016 untuk 15 soal sekaligus untuk kode naskah 429. Kita mulai dari nomor 46. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan kecuali apakah A. Bencana alam, B. Peningkatan pendapatan, C. Keterbatasan sumber daya, D. Keterbatasan kapasitas produksi, ataukah E. Pertumbuhan penduduk. Ini adalah materi tentang kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity itu terjadi karena adanya kesenjangan antara kebutuhan yang tidak terbatas di satu sisi dengan sumber daya sebagai alat pemuas yang jumlahnya terbatas. Nah, untuk jawaban A, apakah bencana alam itu bisa menyebabkan kelangkaan? Jelas sekali. Karena dengan bencana alam ini bisa menyebabkan sumber daya menjadi terbatas. Ya, berarti ini jawaban A ini betul menyebabkan kelangkaan. Berhubung ini kecuali, maka jawaban A tidak dipilih. Kemudian yang B, peningkatan pendapatan. Nah, peningkatan pendapatan ini tidak menyebabkan kelangkaan. Kenapa? Dengan peningkatan pendapatan ini adalah konsumen atau individu itu selalu bisa memenuhi kebutuhan karena pendapatannya kan semakin naik kan gitu. Jadi jawaban B ini tidak menyebabkan kelangkaan. Berhubung ini kecuali, maka jawaban B betul ya. Untuk yang C dan D juga jelas ya, keterbatasan sumber daya dan keterbatasan kapasitas produksi ini menyebabkan kelangkaan ya, menjadikan sumber dayanya terbatas. Ya, berhubung kecuali kan tidak dipilih. Pertambahan penduduk juga bisa menyebabkan dari sisi manusianya ya, jadi kebutuhan akan semakin tidak terbatas. Oke, untuk nomor 47. Pergeseran kurva permintaan suatu barang ke kiri disebabkan oleh A ya, harga barang itu sendiri turun, B. Harga barang itu sendiri naik, C. Harga barang substitusi turun, D. Harga barang komplementernya turun, ataukah E. Biaya produksi naik. Nomor 47 ini adalah materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kemudian dihubungkan dengan pergeseran kurva permintaannya ya. Jadi kurva permintaan itu bergeser. Ya, itu bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan seperti pendapatan konsumen, selera konsumen, harga barang lain yang berhubungan, yaitu barang substitusi atau komplementer, bisa juga jumlah penduduk. Nah, untuk perubahan harga barang itu sendiri, itu nanti tidak akan menyebabkan pergeseran. Tapi kalau perubahan harga barang itu sendiri, itu hanya akan menggerakkan kurva permintaan. Apa bedanya kurva bergeser dan bergerak kalau begitu? Kita lihat gambar di sini. Kalau gambar yang ini, ya, ini kurva bergeser, jadi ada dua kurva permintaan dari D1 ke D2, ini geser ke kiri. Seperti permintaan soal kan, pergeseran kurva permintaan barang ke kiri kan gitu kan. Nah, ini jumlah barang yang dibeli itu semakin sedikit. Kurva permintaannya ada dua kurva, ya, D1 dan D2. Sedangkan kalau kurva bergerak itu penyebabnya adalah harga barang itu sendiri. Ya, ilustrasinya gambarnya demikian. Misalnya ada kondisi harga P1 dan P2 dan Q1 dan Q2 ini kalau titik ini dihubungkan ini menjadi ini kurva permintaan. Nah, kemudian harga barang itu sendiri berubah. Ya, misalnya menjadi P3 harganya turun. Sesuai hukum permintaan ketika harganya turun kan jumlah yang diminta semakin naik kan begitu. Maka nanti ini kurvanya bergerak. Ya, jadi nanti kayak gini. Nah, ini dari titik yang biru ini menuju ke titik yang merah ini kan. Nah, ini namanya kurva bergerak. Jadi tidak ada dua kurva, cuma tambah panjang aja. Nah, kurva yang bergerak itu disebabkan oleh apa? Perubahan harga barang itu sendiri. Sehingga nanti kalau dalam soal yang pertanyaannya adalah pergeseran kurva permintaan ke kiri ya, maka jawaban A dan B sudah otomatis salah. Karena perubahan harga barang itu sendiri itu hanya akan menggerakkan kurva. Yang C, apakah betul harga barang substitusi turun itu bisa menyebabkan kurva permintaan suatu barang itu bergeser ke kiri? Ya, oke, kita lihat contoh untuk barang substitusi misalnya es teh dan es jeruk ya. Apa yang terjadi dengan permintaan es teh misalnya? Ya, kalau harga barang substitusinya yaitu es jeruk itu turun. Ya, kalau harga es jeruknya turun, nah itu pasti permintaan es tehnya akan turun. Loh, kenapa? Soalnya orang pada beli es jeruk ya harganya turun. Ya, jadi permintaan es teh itu turun itu akibat harga es jeruknya yang turun. Ya, ini berarti ini betul ya. Jadi permintaan es teh itu geser ke kiri. Jadi es teh yang dibeli semakin sedikit itu gara-gara orang pada beli es jeruk gara-gara harga es jeruknya adalah turun. Berarti jawabannya ini adalah Yang C. Ya, kalau harga barang komplementer turun ini menyebabkan permintaan barang
yang lain ya, barang sebagai barang pelengkapnya itu semakin naik. Ya, misalnya harga kopinya turun. Ya, kalau harga kopinya turun itu kan menyebabkan jumlah permintaan gula semakin naik karena orang kan pada beli kopi, akhirnya juga beli gula. Jadi kalau kurva permintaan bergeser ke kanan ya untuk permintaan gula ya, itu kan akibat dari harga kopinya adalah turun sebagai barang komplementernya. Maka di sini jawaban D kan salah ya, karena ini yang betul kan barang substitusi yang tadi ya, bahwa kurva permintaan bergeser ke kiri kan gitu akibat dari harga barang substitusi turun. Untuk biaya produksi naik ini menyebabkan kurvanya bergeser ya, tetapi ini tidak ke permintaan tapi ini kurva penawaran. Oke, nomor 47 jelas jawabannya adalah yang C. Nomor 48, ketika penurunan harga barang 20% mengakibatkan kenaikan permintaannya 30%, maka permintaan barang tersebut bersifat apakah A. elastis sempurna, B. elastis, C. elastis uniter, D. inelastis, ataukah E. inelastis sempurna. Oke, ini adalah materi tentang elastisitas ya, yaitu tentang bagaimana respon konsumen ya terhadap pembelian suatu barang akibat harga barangnya itu berubah. Di sini ketika penurunan harga barangnya 20%, ya ini berarti persentase delta P-nya saya simpulkan ya. Jadi penurunan itu delta persentase ya, dalam bentuk persentase. Turun 20% berarti persentase delta P-nya min 20%. Ini menyebabkan kenaikan permintaan 30%. Berarti kenaikan permintaan 30% itu saya simpulkan persentase delta H 30%. Nah, elastisitas dirumuskan adalah E sama dengan persentase delta H per persentase delta P. Sehingga nanti E-nya adalah 30% plus ya per min 20%. Jadi E-nya adalah min 1,5. Karena ini elastis ini merupakan koefisien seperti jarak begitu ya, maka nanti atau tingkat derajat begitu, maka negatif diabaikan menjadi 1,5. Untuk 1,5 masuk kategori E-nya lebih besar 1 yang disebut dengan apa? Elastis. Jawabannya adalah yang B. Nomor 49. Pada saat utilitas total atau total utility-nya mencapai maksimum, maka A. utilitas rata-rata maksimum, B. utilitas rata-rata minimum, C. utilitas marginal sama dengan 0, D. utilitas marginal minimum, ataukah E. utilitas marginal maksimum. Ini adalah materi tentang perilaku konsumen ya dengan pendekatan kardinal yaitu hukum Gaussian. Hukum Gaussian 1 tentang teori nilai guna vertikal. Jika konsumsi terhadap satu jenis barang itu dilakukan secara terus-menerus, maka total kepuasan atau total utility-nya itu meningkat dan pada titik tertentu nanti akan mencapai maksimum ya. Namun nanti tambahan kepuasan atau marginal utility-nya yang dirasakan akan semakin menurun. Nah, ini digambarkan misalnya dalam satu tabel ya. Jika seseorang melakukan konsumsi terhadap air ya, misalnya es teh atau es jeruk tadi ya, misalnya 7 gelas sekaligus begitu. Nah, ini ada data total utility-nya ini. Nah, ini yang perlu kamu ketahui, marginal utility kok bisa dari angka 6, 5, 4 tuh bagaimana kan begitu ya. Jadi nanti misalnya marginal utility itu nanti tambahan kepuasan ya. Nanti ada rumusnya. Nah, kita lihat dulu nanti untuk jumlah air saya simbolkan H. Kemudian total utilitas atau total kepuasannya saya simbolkan dengan TU ya. Kemudian marginal utility saya simbolkan dengan MU. Nah, nanti ada rumusnya. Marginal utility adalah delta TU per delta H. Jadi angka 6 ini berasal dari delta TU, selisihnya TU dari 0 ke 6. Ya, 0 ke 6 kan berarti 6. Dibagi dengan delta H, berarti H-nya 0 ke 1, berarti 1. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Ya, 5 ini dari mana? Dari selisih dari delta TU ya. 6 ke 11 kan 5 atau ya, kemudian delta H-nya 1 ke 2 kan 1, berarti 5 dibagi 1 yaitu 5. Ya, dan begitu seterusnya. 11 ke 15 kan 4 toh. Nah, dibagi 1 4 dan begitu seterusnya. Nah, ini di sini kita bisa lihat bahwa ternyata ketika mengkonsumsi sampai dengan 7 gelas ya air atau es teh tadi ya, ini nanti ternyata di angka 6 ke 7 ini total utility-nya sudah maksimum ini. Ya, nanti berarti bisa kita gambarkan ya di sini total utility ke gelas ke-6 dan ke-7 ini sudah maksimum di angka 21. Nah, ketika total utility-nya maksimum, maka marginal utility-nya sudah nggak bisa ditambah lagi. Ya, akan jadi 0. Ya, 21 ke 21 kan maksimum ya. Untuk gelas ke-7 ini delta TU-nya 21 ke 21 kan delta TU-nya 0. Dibagi delta H-nya adalah 1. Ya, berarti ini adalah apa? MU-nya sama dengan 0. Berarti kesimpulannya adalah bagaimana itu? Jadi kalau total utility-nya adalah mencapai maksimum, maka marginal utility
atau utilitas marginalnya adalah sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 50. Keadaan tidak untung dan tidak rugi atau impas suatu perusahaan terjadi pada saat jika harga per unitnya sama dengan biaya rata-rata, ataukah B, harga barang per unitnya sama dengan penerimaan rata-rata, C, harga barang per unitnya sama dengan biaya variabel rata-rata, ataukah D, penerimaan rata-rata sama dengan biaya variabel rata-rata, ataukah E, biaya variabel rata-rata sama dengan penerimaan marginal. Oke, ini materi tentang konsep laba rugi ya. Jadi fungsi laba rugi itu diperoleh dari TR dikurangi dengan TC ya. Nah, TR itu adalah total revenue, penerimaan total dari penjualan. Ya, TC adalah total cost atau biaya total. Jadi kalau nanti perusahaan laba, itu berarti TR lebih besar dibanding TC. Kalau rugi berarti TR lebih kecil dibanding TC. Nah, kalau impas atau BEP, break even point, itu TR sama dengan TC. Ya, jadi kalau ini adalah konsep BEP atau laba atau rugi secara total. Nah, bagaimana kalau per unit? Ya, kalau ini kan yang diminta kondisinya adalah impas, berarti break even point ya. Jadi kalau break even point untuk per unit ya berarti harus dibagi dengan jumlah ya barangnya. Ya, sehingga nanti kalau TR dibagi HI dan TC dibagi HI itu nanti akan memperoleh dari rata-rata per unitnya. Maka TR per HI itu adalah nanti P, harga per unitnya ya. TC dibagi namanya AC atau average cost. Ya, sehingga nanti untuk BEP per unit ya atau titik impas per unit ketika harga per unitnya sama dengan biaya rata-ratanya atau average cost-nya kan gitu. Ya, berarti ini di sini jawabannya adalah apa? Yang A ya, harga barang per unitnya sama dengan biaya rata-rata. Oke, nomor 51 kita lihat. Perusahaan Markobar menerima pembayaran senilai 10 juta atas jasa yang akan diserahkan 2 minggu yang akan datang. Transaksi tersebut dicatat pada jurnal khusus. Oke, ini adalah materi jurnal khusus ya. Nah, jurnal khusus itu adalah jurnal yang mencatat transaksi yang sifatnya sejenis dan sering terjadi ya. Nah, ada 4 jurnal khusus. Ini ada jurnal penerimaan kas kalau perusahaan menerima uang tunai. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas kalau perusahaan mengeluarkan kas ya. Kemudian jurnal pembelian ketika perusahaan membeli barang dagang secara kredit. Jurnal penjualan kalau perusahaan menjual barang dagang secara kredit. Nah, di samping ada jurnal khusus, ada jurnal umum. Ini adalah transaksi yang tidak bisa ditampung dalam jurnal khusus atau transaksi ini biasanya jarang terjadi ya. Contoh misalnya transaksi pengembalian barang yang pernah dibeli, yaitu retur pembelian. Nah, untuk kasus di 51 ini adalah perusahaan Markobar itu menerima pembayaran, berarti menerima uang tunai. Ya, kalau menerima uang tunai ya berarti nanti masuk ke penerimaan kas. Ya, jurnal penerimaan kas. Nanti jawabannya adalah yang B. Ya, jadi perusahaan menerima pembayaran senilai 10 juta. Ya, meskipun nanti pencatatannya bisa dengan pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi. Kalau perusahaan mencatatnya sebagai pendekatan neraca, maka nanti jurnalnya kasnya bertambah di debit 10 juta. Kemudian pendapatan jasa diterima di mukanya bertambah di kredit 10 juta karena ini utang ya. Kalau misalnya dicatat dengan pendekatan laba rugi, maka kasnya bertambah 10 juta, debitnya, kreditnya adalah pendapatan jasa bertambah 10 juta. Nah, nanti pendekatan ini tinggal milih mana perusahaan. Nah, ini sifatnya pilihan begitu ya. Nah, nanti di jurnal khusus untuk pendapatan jasa ataupun jasa diterima di muka ini nanti masuk ke kolom tersendiri yang biasanya nanti masuk dalam kolom serba-serbi. Maka di sini jelas sekali bahwa ini perusahaan terima kas ya. Berarti masuknya jurnal penerimaan kas. Oke, nomor 52 kita lihat. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, ya, apakah A, semua perusahaan adalah penerima harga, B, selalu terdiri atas banyak perusahaan, C, kurva penerimaan marginal atau MR selalu di bawahnya kurva permintaan, ataukah D, berlaku satu produsen tidak bisa berdampak pada keuntungan produsen lain, ataukah E, barang yang dijual selalu mempunyai kualitas yang sama. Untuk yang pertama, kalau perusahaan hanya menerima harga atau price taker itu adalah ciri pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu adalah pasar di mana banyak penjual. Produsen atau pembeli tidak bisa menentukan harga sendiri, ya, cuman mengambil harga yang sudah berlaku di pasar. Maka jawaban A ini adalah salah karena yang diminta adalah persaingan tidak sempurna. Kemudian yang B, pasar persaingan tidak sempurna itu selalu terdiri atas banyak perusahaan. Apakah betul? Nah, ada kata-kata selalu di sini ya. Nah, pasar persaingan tidak sempurna kan contohnya ada pasar monopoli, itu hanya satu penjual.
oligopoli beberapa penjual. Kalau persaingan monopolistik memang banyak penjual, tapi ini kan dia menggunakan kata-kata selalu ya, selalu banyak penjual ya, berarti salah. Ya. Nah, di dalam pasar persaingan tidak sempurna ada yang hanya satu penjual. Untuk yang C, kurva MR itu selalu di bawahnya kurva permintaan. Nah, ini untuk gambar kurva pasar persaingan tidak sempurna. Ini nanti semacam ini ya. Jadi memang betul kurva MR-nya itu selalu di bawahnya demand-nya. Ya, jadi jawabannya adalah yang mana? Yang C. Perilaku suatu produsen tidak bisa berdampak pada keuntungan produsen lain. Nah, ini berarti artinya memang seperti pasar persaingan sempurna ya. Termasuk barang yang dijual selalu mempunyai kualitas yang sama atau homogen ya. Ini adalah karakter dari pasar persaingan sempurna. Oke, kemudian nomor 53. Penghitungan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan angka produk domestik bruto atau PDB berdasarkan harga konstan dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh apakah A inflasi, B kebijakan pemerintah, C suku bunga, D investasi, ataukah E tabungan masyarakat. Oke, di dalam pertumbuhan ekonomi memang menggunakan PDB dengan harga konstan ya, atau dengan PDB real. Itu nanti adalah untuk menghilangkan pengaruh inflasi sebenarnya. Nanti jawabannya adalah yang A. Nah, penjelasannya bagaimana? Kita lihat di sini ada data begitu ya. Ada data sebagai berikut. Misalnya ada PDB nominal tahun 2019 itu 20.000. Kemudian tahun 2020 25.000. Ya, kemudian ada harganya 100 di tahun 2019 dan di tahun 2020 harganya adalah 125. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan PDB harga nominal itu berarti kita bisa mencarinya PDB pertumbuhan ekonomi 2020 ya dengan PDB nominal adalah 25.000, yaitu PDB nominal tahun 2020 dikurangi dengan PDB nominal tahun 2019 yaitu 20.000 dibagi dengan PDB nominal tahun 2019 20.000 dikali 100%. Ini adalah hasilnya 25%. Ini kalau tidak memperhatikan unsur kenaikan harga. Ya, tapi kalau nanti dengan memperhatikan kenaikan harga itu akan terlihat jelas bahwa ternyata ya PDB nominalnya mungkin tidak sama dengan PDB realnya. Apalagi kalau ada kenaikan harga kan gitu. Jadi kalau misalnya ingin mencari PDB dengan harga konstan atau dengan PDB real, itu nanti kita harus mencari dulu ya PDB realnya, di mana PDB real itu adalah PDB nominal dibagi dengan indeks harga. Nah, indeks harga itu adalah merupakan angka indeks ya dari suatu kondisi apakah harganya itu mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, jadi contohnya misalnya untuk PDB real tahun 2019 ya, itu adalah 20.000 dikali indeks harganya tahun 2019 adalah 100% ya harga awal sebelum kenaikan. Ya, 20.000 dibagi 100% adalah 20.000. PDB real tahun 2020 itu adalah 25.000 ya dibagi indeks harganya adalah apa? 125%. Jadi indeks harga itu adalah harga awal yaitu 100% ditambah kenaikannya. Jadi kenaikan harga tahun 2019 ke 2020 ini kan 25%. Maka indeks harganya adalah berapa? 125%. Jadi harga awal 100% plus kenaikannya. Jadi nanti kalau begitu kita sudah memperoleh data PDB realnya ya di tahun 2019 adalah 20.000 dan PDB real tahun 2020 20.000. Anda lihat di sini ternyata kalau kenaikan harganya itu diperhitungkan ya ternyata tidak terjadi kenaikan PDB di sini. Ya, jadi nanti di sini kalau dengan menghitung pertumbuhan ekonomi dengan PDB real itu akan betul-betul kelihatan bahwa ingin menghilangkan unsur inflasinya. Jadi PDB yang tinggi di tahun 2020 yang 25.000 ini kan lebih karena ada kenaikan harganya kan gitu. Maka kalau ingin menghilangkan unsur kenaikan harganya ya dengan menggunakan PDB real. Sehingga kalau misalnya dihitung dengan PDB real, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dengan PDB real ya yaitu 20.000 dikurangi 20.000 dibagi 20.000 dikali 100%. Hasilnya hanya 0%. Ya, berarti kalau dengan PDB real ternyata tidak terjadi pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi nanti kalau perhitungan PDB dengan pendekatan harga konstan ini adalah ingin menghilangkan pengaruh inflasi. Jadi kalau dengan PDB nominal kan kelihatannya PDB-nya tinggi tuh. Nah, ini salah satunya karena ada unsur kenaikan harganya. Nah, oke ya, kita lanjut untuk nomor 54.
Jawabannya jelas ya, adalah inflasi. Oke, 54 kita lihat, biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar daripada penerimaan pajak itu sendiri. Prinsip pemungutan pajak seperti ini dinamakan, nah ini adalah tentang asas dalam pemungutan pajak ya. Di menurut Adam Smith ada asas equality, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak ya, atau penghasilan wajib pajak. Asas certainty ini harus ada pungutan itu berdasarkan undang-undang, jadi jelas secara hukum ya. Kemudian ada asas convenience of payment, bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Dan asas efisiensi, bahwa biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak itu lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Di soal ini jelas sekali ya, bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar daripada penerimaan pajak itu sendiri. Maka jawabannya adalah prinsip atau asas efisiensi ya. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 55, perusahaan Fasilah membeli perlengkapan 1,5 juta secara tunai, lalu dicatat dengan pembelian senilai 1,5 juta. Kemudian pemakaian perlengkapan 1 juta dicatat dengan beban perlengkapan dan perlengkapan senilai 1 juta. Jurnal koreksi yang perlu dibuat adalah, nah di sini nanti yang perlu dikoreksi adalah yang pertama ya. Jadi pembelian perlengkapan itu dicatat ya dengan pembelian. Nah, padahal salah ya. Kalau akun pembelian itu kan berarti yang dibeli persediaan barang dagang. Untuk yang kedua ini pemakaian perlengkapan sudah betul ya. Jadi jurnalnya adalah beban perlengkapan dan perlengkapan. Jadi yang perlu dikoreksi adalah justru yang pertama ya. Jadi nanti tercatatnya adalah ya pembelian di debit ya 1,5 juta, kreditnya bisa kas atau utang tergantung dari soalnya di sini kan tidak ada keterangan ya. Jadi mungkin bisa kas, bisa utang. Itu di sisi kredit 1,5 juta. Tadi yang pasti ini keliru kan itu, karena yang dibeli itu bukan barang dagang. Ya dia menggunakan autoritasnya dengan akun pembelian, berarti yang dibeli barang dagang, padahal yang dibeli adalah perlengkapan. Maka nanti jurnal koreksinya berarti nanti pembeliannya nanti ditaruh di kredit aja. Ya jadi pembelian dibalik ditaruh kredit dan debitnya itu diganti dengan akun yang benar atau perkiraan yang benar, itu perlengkapan. Jadi jelas ini jawabannya adalah yang C ya, perlengkapan di debit dan pembelian di kredit. Oke, nomor 56 kita lihat, apabila nilai produk domestik bruto atau PDB nominal suatu negara lebih besar daripada PDB real, maka hal ini menunjukkan adanya ini materi yang sama kayak tadi ya. Jadi kalau PDB nominal lebih besar dibanding PDB real itu nanti terjadi inflasi. Ya, jadi contoh misalnya begini, kalau PDB nominalnya ini 20.000 ya di tahun 2019 ya, PDB real tahun 2020 adalah sama 20.000. Nah, di sini adalah tidak terjadi kenaikan PDB nominal ya. Nah, kalau kita cari PDB realnya itu adalah PDB real itu kan PDB nominal dibagi indeks harga. Nah, ini kan harganya naik 100% kan gitu ya. Dari 100 ke 200 ya, berarti indeks harganya adalah 200% kan. Nah, nanti kalau ingin mencari PDB realnya adalah PDB nominal dibagi dengan indeks harganya. Untuk PDB real tahun 2020 itu berarti 20.000 ya dibagi 200%. Ya, jadi PDB real 2020 itu hanya 10.000. Ya. Di sini kita lihat di tahun 2020 PDB nominalnya kan 20.000 ya, PDB realnya 10.000. Nah, ini kan terjadi kenaikan harga. Ya, jadi jawabannya adalah yang mana? Yang C. Nomor 57, kesetiaan pada organisasi yang mendorong kerjasama antar anggota dalam mencapai tujuan organisasi merupakan aspek penting yang harus ditanamkan oleh organisasi. Hal ini disebut dengan jiwa kesatuan ya, atau esprit de corps ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 58, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan ya. Ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Ya, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi jawabannya yang D. Kebijakan moneter dapat dilakukan ya melalui operasi pasar terbuka. Sebab operasi pasar terbuka yang dilakukan dengan menjual sertifikat Bank Indonesia atau BI akan menambah jumlah uang beredar. Oke, ini adalah untuk pilihan ini ya, statement ya. Kalau pernyataan benar dan alasan benar jawabannya A. Ya, pernyataan benar alasan benar tidak ada hubungan sebab nanti jawabannya B.
Jawaban C jika pernyataan benar, alasan salah. Jawaban D jika pernyataan salah, ya alasan benar. Dan jawaban E jika pernyataan salah dan alasan salah. Nah, kebijakan moneter itu bisa dilakukan dengan politik diskonto, yaitu bisa menaikkan atau menurunkan suku bunga. Cash ratio bisa menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Ya, open market bisa menjual atau membeli surat berharga atau sertifikat Bank Indonesia. Dan juga bisa kebijakan kredit. Berarti untuk yang statement pertama adalah betul ya. Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui operasi pasar terbuka. Jadi pernyataan ini adalah benar. Operasi pasar terbuka yang dilakukan dengan menjual sertifikat Bank Indonesia ini akan menambah jumlah uang beredar. Jadi kalau operasi pasar terbuka dengan menjual SBI, ini yang menjual surat sertifikat Bank Indonesia itu bank. BI di sini ya. BI menjual SBI. Ya, kalau bank menjual sertifikat Bank Indonesia itu nanti akan apa? Mengurangi jumlah uang beredar, karena nanti masyarakat kan membeli sertifikat Bank Indonesia itu sehingga uang yang di masyarakat itu ditarik di bank. Ya, jadi di sini nanti tidak akan menambah jumlah uang beredar, justru akan apa? Ketika BI menjual surat berharga atau sertifikat Bank Indonesia, maka jumlah uang beredarnya akan apa? Berkurang, karena uang dari masyarakat akan ditarik ke Bank Indonesia. Jadi pernyataan yang kedua adalah salah. Ya, benar salah, jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 60. Terakhir, ciri pasar persaingan sempurna adalah, oke, kita lihat untuk pasar persaingan sempurna cirinya adalah banyak penjual pembeli ya. Ya, tidak ada hambatan masuk ke pasar, barang bersifat homogen atau sejenis. Ya, berarti yang pertama adalah betul itu ya. Penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar ya. Mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna dan interaksi antar penjual dan pembeli dianggap sebagai pengikut harga atau price taker, di mana harganya nanti ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di masyarakat atau di pasar ya. Untuk nomor 1 betul ya. Nah, untuk nomor 60 ini model soalnya kalau Anda menjawab 1, 2, 3 benar, itu nanti jawabannya A, 1, 3 benar B, 2, 4 benar C, 4 benar D, dan betul semuanya adalah E. Nomor 1 betul ya, yang dijual belikan barang homogen, betul. 1 betul otomatis 3 betul. Produsen tidak menghadapi hambatan masuk ke pasar ya, jadi bebas keluar masuk. Penjual dan pembeli memiliki informasi yang lengkap, berarti betul. Ya, kemudian harga ditentukan oleh pasar, betul ya. Jadi ini adalah jawabannya betul semuanya. Ya, jawabannya adalah yang E. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, ataupun komen. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita.